Misil Girls pulih, skuad Garuda gelar latihan perdana lawan Jepang. Dipastikan debut lawan Jepang, Kevin Dix nimbrung Sandy Walsh. Alasan pandit Asia jagokan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jadi ladang sanksi FIFA, PSSI beri respon. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi ladang sanksi FIFA, PSSI beri respon. Timnas Indonesia menjadi ladang sanksi usai sidang Komite Disiplin FIFA diumumkan. Tercatat tim Merah Putih dijatuhi 3 sanksi dan 1 peringatan karena terlambat menggelar pertandingan sesuai jadwal kick-off. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan peringatan dari FIFA karena telat menggelar pertandingan melawan Australia di SUGBK Jakarta pada 10 September. Tak ada sanksi yang diberikan imbas pelanggaran ini. FIFA kemudian melayangkan denda 10.000 Swiss franc atau setara 179,3 juta rupiah. Sanksi diberikan karena Indonesia menyebabkan kick-off laga China versus Indonesia telat, yakni dari jadwal kick-off. Selain itu, FIFA juga menjatuhi sanksi kepada manajer Timnas Indonesia Sumarji, sekaligus asisten pelatih Timnas Kim Jong Jin karena melakukan protes berlebihan, yakni usai laga lawan Bahrain versus Indonesia. Sumarji sendiri dilarang mendampingi skuad Indonesia selama 1 pertandingan. Selain itu, Sumarji juga didenda 5.000 Swiss franc atau 89,5 juta rupiah. Adapun Kim Jong Jin dijatuhi hukuman mendampingi Timnas Indonesia sebanyak 4 pertandingan. Ia juga didenda 5.000 Swiss franc atau 89,5 juta rupiah. Keduanya pun dianggap melakukan pelanggaran kode etik dengan melayangkan protes keras terhadap wasit pada laga kontra Bahrain Oktober kemarin. Menanggapi deretan sanksi itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan pihaknya patuh pada sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA. Ia pun mengaku PSSI akan melakukan evaluasi terkait hal ini, khususnya terkait problem telat melakukan kick-off pertandingan. Misil Girls pulih, skuad Garuda gelar latihan perdana lawan Jepang. Timnas Indonesia tak membuang waktu jelang menghadapi Timnas Jepang di match D5 Grup C, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dibocorkan oleh manajer tim Sumarji bahwa skuad Garuda mulai menggelar latihan pada hari ini. Sumarji sendiri menegaskan bahwa para pemain telah bersiap, yakni untuk menghadapi ujian berat dari tim syarat pemain berkualitas dan pengalaman milik Jepang. Tampak para punggawa Garuda yang tampil di Liga 1 dan 3 pemain keturunan seperti Martin Paes, Justin Hubner, dan Sandy Walsh begitu antusias menjalani latihan. Termasuk juga pemain abroad yang telah bergabung, seperti Marcelino, Pratama Arhan hingga Ivar Jenner. Kelvin Verdong sendiri baru saja membantu klubnya NEC Nijmegen meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas RKC Waalwijk dalam lanjutan Eredivisie. Berbicara pemain abroad, kabar baik juga menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai Miss Hilgers dipastikan pulih dari cedera. Hal tersebut terbukti lantaran bek keturunan tersebut telah menjadi starting FC Twente di laga kontra Ajax Amsterdam. Itu artinya Hilgers berpeluang besar untuk bisa dimainkan oleh Sintayong ketika skuad Garuda menjamu Jepang. Adapun sebelumnya manajer Timnas Indonesia Sumarji juga mengatakan Hilgers berpotensi absen lawan Jepang. Apalagi ia disebut belum dibelikan tiket pesawat. Namun dengan ini PSSI harus bertindak cepat agar Hilgers bisa terbang ke tanah air usai laga melawan Ajax Amsterdam. Dipastikan debut lawan Jepang, Kevin Dix nimbrung Sandy Walsh. Selain Hilgers, Kevin Dix juga dikabarkan bisa main di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Sebab proses perpindahan federasi sang pemain telah selesai.
Kevin Dix pun akan berangkat dari Copenhagen, Denmark menggunakan Qatar Airways, tepatnya pada Senin 11 November pukul 15 waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ia pun dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 12 November, tepatnya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Kevin Dix tak sungkan untuk nimbrung di postingan kompatriotnya Sandy Walsh jelang gabung ke skuad Garuda. Pemain FC Copenhagen tersebut memberikan emoji tepuk tangan yang membuat netizen tanah air heboh. Sekitar 900 komentar lebih menunjukkan bahwa para supporter Garuda menantikan aksi Kevin Dix di laga kontra Jepang. Kehadiran pemain sekelas Kevin Dix memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tim sekaliber Jepang. Kevin Dix dikenal sebagai pemain versatile alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Karena selain bek tengah, sepak bola 28 tahun ini dapat dioperasikan sebagai fullback, wingback kanan, kiri, gelandang sentral, hingga winger kanan kiri. Menariknya kehadiran Kevin Dix yang segera membela skuad Garuda ini disambut baik oleh Rafael Strijk. Ia berpikir pemain seharga 69,53 miliar itu punya kualitas mumpuni. Penyerang yang berkarir di Brisbane Roar ini mengharapkan tuah Kevin Dix yang moncer di Eropa, yakni untuk bisa membantu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan Pandit Asia jagokan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pandit sepak bola Asia atau yang kerap menjadi komentator Piala Asia, yakni Ruiz Rosan Rai, tak terduga menjagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Rosan meyakini timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 karena kekuatan skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi ini. Akan tetapi ia menilai timnas Indonesia tidak akan langsung lolos dari putaran ketiga. Menurutnya, pasukan Sintayong bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat putaran keempat. Rosan pun mengakui timnas Indonesia akan bertarung melawan China dan Bahrain, yakni untuk mendapatkan tiket ke putaran keempat. Dan skuad Garuda diprediksi akan duduk di peringkat keempat klasmen akhir grup C nanti. Saya pikir mereka bisa, maksud saya setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar. Saya pikir peluang timnas Indonesia lebih baik daripada China. Peringkat 3 atau 4, mungkin 4, itu tempat yang akan mereka timnas Indonesia pertaruhkan. Demikianlah penjelasan Rosan dalam wawancara dengan Euronews. Kendati demikian, perjalanan panjang pun masih harus dilalui oleh pasukan Merah Putih. Setelah hampir mempermalukan Bahrain dan tergelincir lawan China, skuad Garuda wajib mencuri poin atas Jepang dan Arab Saudi. Harapannya timnas Indonesia pun kini tidak dirugikan pada sisa laga dan tentu Sintayong juga harus menyiapkan strategi terbaik guna mencapai target ke babak selanjutnya.